Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Walhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan 'abdin lam yakhsha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi ikhtarahu Allah wastafahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun 'azim وعيد كريم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام فهو يوم تسبيح وتحميد وتحليل وتعظيم وتمجيد فعظموه وتوبوا إليه واستغفروه. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya baginya lah segala puji dan puja bagi Allah Subhanahu wa taala. Ahibba'il kiram, di hari yang lalu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, dan di hari ini kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Hari ini kita disunnahkan untuk memakai wewangian, untuk berhias, memakai pakaian yang bagus, serta menampakkan kebahagiaan kita di hari kemenangan. Namun yang perlu kita tanyakan kepada diri kita adalah, apakah kita tergolong sebagai orang-orang yang menang? Apakah Ramadan menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang perlu kita tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah Ramadan menjadikan kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah Ramadan ini menjadikan kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita sehingga kita memiliki rasa takut yang menjauhkan dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baru saja keluar dari suatu madrasah yang bernama Ramadan. Ramadan adalah madrasah yang banyak memberikan pelajaran bagi kita. Di bulan Ramadan, setiap malam kita diperintahkan untuk niat berpuasa, di mana pelajaran penting daripada niat tersebut agar kita tidak melakukan suatu amal perbuatan kecuali niat yang saleh. Bahkan perkara mudah yang bukan daripada bagian ibadah, jikalau kita niatkan untuk bertakarrub kepada Allah, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendatangkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan mendidik kita menjadi manusia yang lebih bertakwa kepada Allah, di mana Allah memerintahkan kita berpuasa, la'allakum tattaqun. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika ditanya apa itu takwa, beliau menjelaskan, al-khaufu minal jalil. Orang yang bertakwa itu yang memiliki rasa takut kepada Allah, rasa takut yang menjadikan kita menjauhi perbuatan dosa, rasa takut yang menjadikan kita menggagalkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khafa maqama rabbi
Orang yang takut kelak akan dihadapkan di hadapan Allah. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan takutnya itu menjadikan dirinya tidak mengikuti hawa nafsunya, maka Allah akan memberikan kepada orang tersebut fa innal jannata hiyal ma'wa, tempat yang dituju adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ahibba'il kiram, Ramadan juga mendidik kita untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan mendidik kita untuk ikhlas dalam beramal. Kita berpuasa, kita rela meninggalkan makan dan minum, meninggalkan sesuatu yang kita sukai. Demi siapa? Demi Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan kita sedang membuktikan kecintaan kita kepada Allah, rela berkorban untuk Allah, meninggalkan makan dan minum untuk Allah. Oleh karena itu, pahala yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa sangatlah besar, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, illa siyam. Ketika anak ibnu Adam menjelaskan, ketika Allah menjelaskan setiap amal ibnu Adam akan kembali untuknya, tapi kata Allah Subhanahu wa taala dalam qudsinya, illa siyam, kecuali berpuasa. Fa innahu li, itu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bihi, dan Allah akan mengganti yang memberikan imbalan kepada orang-orang yang berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ahibbal kiram, Ramadan adalah madrasah yang mendidik kita untuk lebih bersabar, sabar dalam taat kepada Allah, rela tidak makan dan minum dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Sabar dalam meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Orang yang berpuasa meninggalkan ucapan-ucapan yang buruk, meninggalkan mencaci maki, menggunjing. Orang yang berpuasa menjaga matanya, karena selalu kita diperintahkan puasa secara zahir, kita juga diperintahkan berpuasa secara batin. Menahan hati kita daripada permusuhan, menahan hati kita daripada suzon, menahan lisan kita daripada umpatan, cacian, makian, hinaan, menahan tangan kita, kaki kita, perut kita, hati kita dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari yang fitri ini tentulah kita berharap puasa kita dan amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan kita lakukan dengan imanan wahtisaban, sehingga kita mendapatkan pengampunan sebagaimana yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah baiknya bagi siapapun di hari ini yang memiliki hubungan yang terputus, masih memutuskan silaturahmi, atau mungkin ada di antara kita yang masih bermusuhan dengan orang lain, atau kita pernah menzalimi orang lain, berbuat salah kepada orang lain, dan kita belum meminta maaf, maka hendaknya di hari yang mulia ini, mari kita sambung kembali tali silaturahmi kita. Mari kita meminta maaf kepada orang-orang yang kita miliki salah, kepada orang-orang yang pernah kita zalimi. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam hadis Nabi Muhammad SAW, khususnya kepada kedua orang tua kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini ada jutaan mata yang menangis merindukan hari raya bersama kedua orang tua mereka. Duhai anak yang masih memiliki orang tua, hari ini ada jutaan mata yang menangis rindu untuk mencium tangan kedua orang tua mereka. Hari ini ada jutaan mata yang menangis rindu untuk meminta maaf kedua orang tua kita. Maka jangan sampai kita menjadi seorang anak yang menyia-nyiakan orang tuanya. Lihatlah bagaimana kedudukan orang tua di dalam agama. Kita diperintahkan untuk berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua adalah amal yang dicintai oleh Allah. Berbakti kepada orang tua adalah salah satu sarana yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ahibbal kiram, duhai anak yang masih membentak orang tuanya, duhai anak yang terkadang bicara dengan orang tuanya tanpa sopan santun, ingatlah
orang tuamu semakin hari usianya semakin berkurang. Orang tuamu bukan berjalan menuju tambahnya umur, tapi berjalan menuju kurangnya umur. Duhai anak yang belum sempat berbakti kepada kedua orang tuanya, ingatlah saat ibu mengandungmu, ia rela capek, susah payah menggendongmu siang dan malam. Di dalam perutnya saat itu melahirkanmu, dia mempertaruhkan nyawanya. Saat engkau lahir, ia menyusuimu selama 2 tahun lamanya. Saat kau lahir, ia masih mengeluarkan darah nipas, masih ada rasa sakit yang tersisa dalam dirinya. Saat dirimu kotor, orang tuamu yang membersihkan dirimu, membersihkan badanmu, membersihkan pakaianmu. Ingat bagaimana rasa takut ibumu di saat engkau sedang sakit. Bagaimana ibumu dan ayahmu tidak bisa tidur di waktu malam ketika tubuhmu panas, ketika engkau sakit. Mereka khawatir, mereka bergegas membawamu ke dokter. Mereka bahagia dengan kebahagiaanmu. Mereka lebih sedih daripada kesedihan yang menimpa dirimu. Lihatlah betapa besarnya perhatian orang tuamu, sebagaimana perjuangan ayahmu siang dan malam mencari nafkah untuk menghidupimu, untuk menyekolahkanmu, untuk memenuhi semua kebutuhanmu. Dan ingatlah, di saat ayahmu marah kepada dirimu dan saat engkau berbuat salah, ayahmu marah, terkadang mengangkat suaranya atau terkadang memukulmu dengan pukulan yang ringan, tapi di dalam hatinya ia menangis, tidak tega dengan pukulan ia lakukan kepada dirimu. Namun ia harus berbuat demikian agar apa? Agar engkau lebih beradab, agar engkau lebih bersopan santun, menjadi seorang yang baik di kemudian hari. Ahibbail kiram, mari di hari yang fitri ini kita meminta maaf kepada siapapun yang kita pernah berbuat salah, khususnya kepada kedua orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita di bulan suci Ramadan, menjadikan kita anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, dan dijadikan anak-anak kita pula anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Dan semoga tidak keluar dari bulan suci Ramadan kecuali kita tergolong sebagai orang-orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kita taufik dan hidayahnya, dan Allah panjangkan umur kita agar bertemu di bulan Ramadan selanjutnya, di hari Idul Fitri selanjutnya. Minal aidin wal fa'ilin, kullu amin wa antum bi khair. Nas'alullah an yutila a'marana wa an yuwaffiqana wa iyyakum li ta'atihi wa ta'ati rasulih, wa an yarzuqna wa iyyakum rahmatuhu wa ridahu, wa yu'idana wa iyyakum min ghadabihi wa nikmatihi, wa yudkhila wa iyyakum fi jannati. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul biqaulihi ta'ala yahtadil muhtadun wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa wa qur rabbi ighfirli warhamni wa anta khairur rahimin. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا المصطفى ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعسيلا. الحمد لله الذي جعل الأعياد بالفرح والسرور وضاعف للمتقين جزيل الأجور. فسبحان من حرم صومه وأوجب فطره وحذر فيه من الغرور. أحمده سبحانه وتعالى فهو أحق المحمود وأجل مشكور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يشرح الله لنا بها الصدور. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أقام من الرسول الإسلام بعد الدستور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم البعث والنشور. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم
فأكثروا فيه من الصلاة على النبي الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فيا أيها الناس انتهزوا فرصتكم في هذا اليوم السعيد بإكثار الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الدعاء في هذا اليوم المستجاب، وبإكثار التوبة والاستغفار إليه من جميع الذنوب والأخطاء، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأكثروا من أعمال الصالحات من الصدقة للفقراء والمساكين وللأوتام والأرامل وسائل كل من يحتاج إليه مساعدتكم، فإن جميع أعمالكم في هذا يوم مقبولة، والله يحب المحسنين. ثم عسروا من الذكر وقراءة القرآن وصلاة على النبي، وذلك كله مكتوبا في صحائف أعمالكم. جعلنا الله وإياكم من عباده الصالحين متقين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، ودمر أعداء الدين، وأهلك الكفرة والمشركين، وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اكفنا شر الظالمين وشر الحاسدين وشر من يعذينا يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروا على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.